Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu. Hari ini spesial karena kita semua komplit. Saya mau ajak kita semua sama-sama dimanapun kita berada, di rumah, di tempat ini, dimanapun kita berada, sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tuh sungguh nyata, seperti kita menghirup napas, hadirat Tuhan ada di situ dan dia dekat dengan kita, seperti dekat dengan kulit kita. Saya mau bacakan satu ayat di Mazmur 103. Ayat ini mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Katakan, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Semua kita pasti merasakan kebaikan Tuhan, apalagi hari-hari ini. Kebaikan Tuhan tuh nyata. Sampai hari ini kita bisa ada di tempat ini dan kita bisa menghirup nafas dan kita sehat. Itu semua karena kebaikan Dia. Nah, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Apapun yang kita alami, mungkin ada sakit penyakit, Tuhan sudah tanggung dan Dia sudah menyembuhkan di atas kayu salib. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Siang hari ini saya mau ajak kita sama-sama, mari kita responi, kita terlibat aktif memuji Tuhan, menyembah Dia, menikmati hadirat Dia. Kadang-kadang kita ada di saat kita nggak bisa fokus, tapi siang hari ini saya mau kita fokus pujian, penyembahan, lagu yang kita naikkan hanya untuk Tuhan, Allah yang baik, Allah yang sungguh baik, yang kasih dan kemurahannya nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan lagu ini, kita mau katakan pada Dia, oh Yesus, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik. Dan pagi hari ini biarlah kerinduan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya. Yes, Lord. Mari sama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh katakan sekali lagi,
jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sekali lagi katakan, Semua kemuliaan dan keagungan, yes Lord, tertuju padamu, dan Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. lagi, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Engkau sangat yes Lord, Engkau nafas hidup kami. Yang hidup, Allah yang kekal, oh Yesus. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang baik, Allah yang baik, Allah yang baik. Sungguh baik, sangat baik, sangat baik. Engkau baik, Tuhan. Kasih setiamu nyata. Terima kasih Tuhan. sebab Engkau yang memuaskan hasrat kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memenuhi hati dan pikiran kami.
Engkau terlebih cukup buat kami Tuhan. Siang ini kami katakan kepada jiwa kami, bangkit di dalam nama Yesus. Hai jiwaku, bangkit. Mari nyanyikan lagu baru, nyanyikan pujian baru, nyanyikan penyembahan baru buat Allah yang baik. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Penyertaan-Mu dan kemurahan-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap dan kami mau bernyanyi lebih lagi Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau naikkan pujian pengagungan buat Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik, pujian pengagungan buat Yesus yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Semua di sini percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang does the impossible. Even Yes. the same power that brought God from the dead, He's alive wherever you are Amen. right now in your living room. So let's declare this together that through Him nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
believe in you. I believe in you. I believe I believe in you, Lord. I believe in you. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. Yes, Lord, we believe in you. We believe in your power. Yes. You will bring us towards freedom, and whatever is going out there, we know that you're gonna free us the same way you free us from our sins, the same way you free us from our problems. And we believe that your Spirit is here and wherever you are in your living room. So we want to declare this, we want to sing this song as a form of freedom, that we know that your blood has covered every sin for us. Amen. Yes. You came to set the captives free. You came to bring us liberty. My sin and my rejection, your
bisa dan ada kebebasan di dalam Yesus. Ketika kita masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, saat kita menyentuh hadiratnya, saat kita mulai mengangkat tangan, di situ dia turun tangan. Dan siang hari ini sama-sama kita mau mengatakan kepada dia bahwa hanya dia kekuatan kita, hanya dia tempat perlindungan kita. Di saat semuanya gagal, di saat semuanya tidak menentu, tapi satu hal yang kita percaya, kita punya tempat perlindungan, kubu pertahanan, benteng Allah yang kita percayai. Kalau saat badai menerpa, kita bisa berharap dan kita bisa berpegang kepada kekuatan tangan Allah. Thank you Jesus. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Bukan doa kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan sekali lagi, Engkau kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Yes Lord. tempat perlindunganku, saat badai menerpa, Katakan sama-sama, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, Benar Tuhan, di saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
ini mengatakan bahwa Engkau kekuatanku. Di saat situasi yang gak menentu, mungkin orang-orang di luar sana bisa aja yang gak kenal Tuhan, bisa gak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal yang kita percaya, kita sebagai anak Tuhan, firman-Nya mengatakan Dia gak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Dan kehadiran Dia tuh nyata, seperti nafas yang kita hirup. Penyertaan Dia dalam hidup kita, iya dan amin. Setuju gak? Yes. Kemanapun kita pergi, di Mazmur katakan, kita gak bisa lari dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tuh ngejar kita. Mungkin kita satu saat kita bisa bilang, Tuhan saya letih, saya lelah. Tapi Dia gak pernah letih, Dia gak pernah lelah. Di Mazmur bilang penjagamu gak pernah tertidur. Kita bisa aja merasakan capek, tapi Tuhan gak pernah capek. Kebaikan dan kemurahannya tuh mengejar kita. Siang hari ini saya mau ajak kita nyanyikan lagu ini jadi doa kita, bahwa benar-benar Tuhan, kita mau bilang sama Dia, Tuhan, Engkau kekuatan kami. Bersamamu apapun boleh terjadi. Walau 1000 rebah di kiri dan kanan, tapi kita punya Allah yang dengan tangan yang kuat sanggup memegang hidup kita, sanggup menjaga kita dari setiap apapun. Mari siang hari ini kita nikmatin. Yang perlu kita lakukan cuma meresponi. Dan mari kita sama-sama cuma tutup mata, kita menikmati dan respon dengan hadirat. Dan saya percaya saudara-saudara di rumah sana juga, dimanapun kau berada, hadirat Tuhan nyata. Dan saya percaya hadirat Tuhan menyengkram setiap kita siang hari ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Mari rasakan sama-sama. Saat badai menerpa, Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. katakan sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. nah Tuhan, Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. katakan sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Kami rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit
Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang sanggup memuaskan hati. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Tiada yang lain selain Kau Tuhan, tiada yang lain selain Kau Tuhan, tiada yang lain selain Kau. Aku ada saat ini, semua banyak karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua hanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Benar Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Saya percaya Anda sudah mempersiapkan roti dan juga mungkin jus yang akan kita terima bersama-sama. Ya, dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 32, dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi kita percaya bahwa Allah yang telah memberikan anaknya, Yesus Kristus, untuk kita semuanya. Dia telah dikorbankan untuk kita semuanya. Sehingga yang kita seharusnya menanggung semua penghukuman, semua penghukuman yang karena kesalahan kita dan dosa kita, itu harus kita tanggung. Tetapi Yesus yang menanggung semuanya untuk kita,
dan dia dikorbankan untuk kita, dia mati untuk kita, dan kita bisa menerima kehidupan di dalam dia. Dan di dalam itu semuanya, kalau dia sudah menyerahkan untuk kita, apalagi yang tidak dia berikan kepada kita. Pada hari ini, kita sekali lagi boleh mengalami kuasa dari tubuh dan darah Yesus yang kita boleh alami di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh karena karya salibnya bersama-sama. Kita ambil bersama-sama, kita angkat roti ini, dan kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah diserahkan untuk kami semuanya, dan melalui tubuh Yesus dan melalui bilur-bilurnya, setiap sakit penyakit, setiap kelemahan kita semuanya boleh disembuhkan, kita boleh dikuatkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menerima kesehatan, kami menerima shalom utuh, tidak kekurangan satu apapun juga di dalam dia, di dalam rumah tangga, di dalam hubungan satu dengan yang lain juga ada shalom, ada harmoni, tidak kekurangan satu apapun juga. Melalui tubuh Yesus kita menerima roti hidup, kehidupan. Kita semuanya boleh dipenuhi dengan penyediaan-penyediaan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh Yesus, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Kita boleh mengangkat cawan perjanjian baru. Katakan, darah perjanjian baru sudah dicurahkan untuk kita semuanya. Di dalam kuasa darah Yesus kita menerima pengampunan dosa. Kita semuanya boleh menerima kasih Allah yang luar biasa yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengalami hubungan yang dipulihkan dengan Allah Bapa. Kita sebagai anak-anaknya, dia adalah Bapa, Allah Bapa yang begitu dekat dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita, selalu ada bersamaan kita. Dan dikatakan bahwa damai sejahtera yang memenuhi setiap akal budi kita akan dialami di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Karena apa, saudaraku? Karena tidak ada lagi tuduhan di dalam Yesus Kristus, dan kita semuanya bisa menerima damai yang luar biasa. Pada hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus curahkan bagi kami semuanya. Kami boleh mengalami kehidupan yang Tuhan janjikan, dan greater blessing di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Haleluya, haleluya, amin, amin. Good morning everyone, happy Sunday, dan saya bisa bersama-sama dengan Anda pada pagi hari ini. Saya berdoa kita semua ada selalu dalam perlindungan Tuhan, berada dalam naungan kasih-Nya. And today is a great Sunday, kita bisa menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bisa di-refresh kembali, di-refocus kembali, untuk bisa selalu melihat pada kasih-Nya yang tersedia pada kita semuanya. Saya akan membawakan pengumuman untuk hari ini, yaitu hanya ada satu, yaitu AFJ Conference akan diadakan awal Agustus, tanggal 7 dan tanggal 8. Tapi yang saya mau sampaikan adalah akan ada recording dari conference tersebut. Jadi bagi Anda yang tidak bisa ikut secara live karena time zone-nya terbaik dengan kita, nanti akan disediakan recording dari conference tersebut. Jadi Anda bisa replay kembali konten dari conference dan bisa bermanfaat untuk Anda. Ya, itu saja untuk pengumuman hari ini. Mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu untuk setiap pribadi saat ini. Engkau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan, saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang. Terima kasih atas urapanmu ada di sini, kehadiranmu ada di sini sekarang.
Dan kami berterima kasih kepadamu bahwa Engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Dan kami berterima kasih bahwa Engkau menerima benih ini saat Engkau memberkati dan Engkau melipat gandakannya. Engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda pada umat-Mu bahkan sekarang ini, dan kami berterima kasih atas itu. Dalam nama Yesus yang perkasa, kami menyatakan bahwa persepuluhan ini dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dalam nama Yesus yang perkasa, kami menyatakan bahwa persembahan dan perpuluhan ini adalah untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau adalah Allah yang baik. Dalam nama Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sekarang akan menyaksikan suatu video presentasi spesial mengenai worship, mengenai apa arti worship itu kepada beberapa pribadi. Silakan menyaksikan. So worship means a lot of things to me. A lot of people think it's very limited to songs and lyrics, but I think it's more than that. It's in my prayers, it's in the things I do, it's in how I live my life. It's how I present myself to God and living it as a lifestyle. But songs and lyrics, they really do help. Personally buat saya itu salah satu cara atau bahasa kita connect ke Tuhan, menyatakan karakter Tuhan itu sendiri dengan penyembahan melalui lagu dan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan melalui penyembahan dan worship. Sebuah gaya hidup yang kita lakukan hari demi hari. Jadi penyembahan itu tidak terbatas waktu dan tempat, tidak harus punya suara yang merdu, tidak harus bisa menyanyi, tidak harus bisa main gitar. Menurut saya adalah memberikan yang terbaik dari kehidupan kita, memberikan yang berharga hati kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. One of the ways I try to honor God for everything that He has done, allowing me to actually be here today, tomorrow, and probably more in the future. But above all, it's just my way of thanking God for everything that He has done in my life. Penyembahan buat saya sih sebenarnya adalah waktu untuk saya bisa mengalihkan fokus pikiran saya kepada Tuhan. Dan juga buat saya penyembahan adalah cara agar saya bisa mengingat bahwa saya mau mengandalkan dan berserah kepada Tuhan dalam setiap saat. Worship for me is not so much on telling God of who He is, but it is more so to remind myself of who God is, because I don't think that God needs to be reminded, hey, I'm all powerful, I'm all loving, I'm amazing. And I think once we start to tell God and being able to verbalize it, through our prayers, through playing music, and maybe just to take a second in our daily lives to really thank Him, we got this peace because we know that God is in control. So, being able to enjoy His presence and to be able to connect with Him in close and personal. Dimana aku bisa merasakan His presence near mine, dimana aku bisa feel His heart very close to mine, where I can actually listen more in what He's saying. Arti penyembahan bagi kami adalah seperti ada yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 yang berkata bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh, maka Allah ingin kita memuji dan menyembah Dia di dalam roh. Buat saya adalah suatu bentuk ekspresi dari kasih kita, dari cinta kita kepada Allah, dan juga merupakan pengagungan, kekaguman, penghormatan kita kepada Allah yang seringkali
kita ungkapkan lewat kata-kata, lewat puji-pujian, lewat nyanyian, lewat mazmur, lewat pengucapan syukur juga, yang semuanya itu keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam. Selain lewat nyanyian, penyembahan juga bisa adalah melalui kata-kata, melalui doa kita. Pada saat kita berdoa, kita menyatakan bagaimana kebaikannya, kasih setianya, ungkapan hati kita kepada Dia. Itu juga merupakan suatu penyembahan. Dengan menyembah kita mengakui bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kita, dan we acknowledge that He is our God, the one and only God. He is my God, He is your God, dan kita mau menerima dari Dia dengan cara kita menyembah. We praise and worship Him. To experience God to help me focus myself better, because a lot of times as humans we can get lost in life, and we can get lost in focusing on other things, but when really we should focus on God. Karya keselamatan terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada saya saat Dia mati di kayu salib dan mengangkat saya sebagai anaknya, itu adalah alasan terutama kenapa saya menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang luar biasa. Dia yang Allah yang sangat baik dan yang mengasihi saya, dan Dia yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Show my thanks for everything that He has done in my life, giving me my parents, giving me my friends, and for all the good and bad that has happened to me so far. Menurut saya sih sebenarnya nggak butuh lah banyak alasan buat melakukan penyembahan, karena buat saya sama kayak berdoa, mungkin worship itu adalah sesuatu hal yang natural yang kita lakuin buat membangun hubungan kita kepada Tuhan. Jadi saya melakukannya kayak kapanpun saya mau, waktu saya ada waktu, saya ada keinginan untuk ngelakuinnya, agar saya bisa merasakan bahwa hubungan saya dengan Tuhan itu bisa lebih dekat. Worshipping can take many different forms, but while I'm worshiping, it feels as though I'm drawn closer to Him, that I can actually communicate with Him. And it is also a form of being grateful of what He has done for me, just thanking Him of how good He has been for me. So it is really comforting when worshiping. I can also feel that my burden and my worried thoughts have been lifted. So it's really comforting that I can communicate with Him through worship. Worship is to look away from myself and just to look at God and to say things that I believe about Him. And then sometimes when I worship, when I cannot express things, saat saya nggak bisa mengucapkan hal-hal dengan kata-kata saya, itu sometimes dengan pujian penyembahan itu bisa connect gitu, dan saya bisa mengucap syukur apa yang Dia sudah kerjakan dalam kehidupan saya. To feel His presence, untuk bisa merasakan hadiratnya Dia, untuk bisa experience Him, to be with Him, to get to know Him more. Adalah sebagai rasa ucapan syukur dan terima kasih kami atas kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan ini. Serta di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa gelap. Yang pertama, karena hanya Dia satu-satunya Allah yang berhak menerima pujian, penyembahan, pengagungan, dan juga merupakan pusat dan fokus daripada hidup saya. Yang kedua adalah karena Dia sudah menciptakan seluruh dunia, termasuk Anda dan saya, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya untuk saya dan Anda nikmati. Dan juga Dia menyediakan setiap kebutuhan dan apa yang kita perlukan. Yang ketiga adalah seperti yang di Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena Dia begitu mengasihi kita semua, mengasihi saya, mengasihi Anda, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus,
untuk mati buat kita dan menebus kita dari dosa dan memberikan kita sebagai gantinya adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Satu, karena saya merasa bahwa ada yang lebih besar dari saya, jauh lebih maha besar, maha mulia, maha kuasa yang mengatur seisi dunia ini, dan juga yang begitu mencintai saya dan mengasihi saya, memperhatikan saya, menyelamatkan saya. Jadi saya merasa perlu untuk menyembah yang jauh lebih besar dari saya. Yang kedua adalah mengapa saya menyembah? Karena bagi saya menyembah itu adalah suatu kebutuhan. Kenapa saya bisa katakan suatu kebutuhan? Karena ketika saya menyembah dan selesai menyembah, saya itu mendapat kekuatan baru. Saya mendapat suatu damai sejahtera. Saya mendapat suatu kesegaran yang sangat amat sangat saya butuhkan dalam kehidupan ini. Saya mau quote di dalam Amsal 29 ayat 6. Saya suka bahasa Inggrisnya karena lebih jelas. Dikatakan bahwa righteous sings and rejoice. Jadi orang benar itu bernyanyi dan bersuka cita. Ya, berarti menyembah itu adalah pekerjaan orang benar gitu. Makanya kenapa kita sebagai orang benar tuh intus kita, feeling kita, keinginan kita itu untuk menyembah. Mengakui bahwa kita punya keterbatasan sebagai manusia, kita memerlukan Tuhan, dan Dia sebagai Tuhan yang mengasihi kita, yang mau reach out to us, dan kita dengan apa yang kita punya, kita mau menerima semua kasihnya, yang kasih Tuhan yang sudah diberikan pada kita, dan kita dengan membuka hati, we just want to let ourselves to be loved by Him. When I'm feeling super down, and there's just something about knowing that He's a waymaker and He is working even when you don't know it. When you just remember that He's up there and He's bigger than all of your problems. Those are the true moments of worship for me. It happened recently dalam keadaan COVID sebulan yang lalu. Saya memutuskan untuk mendapat pekerjaan baru. Saat itu saya mendengarkan suatu lagu namanya Sujud di Altarnya. Saat saya dengerin lagu itu, saya ngerasa sambil saya nyanyi tuh saya ngerasa seperti lagu itu benar-benar seperti ungkapan hati saya ke Tuhan, dan Tuhan ngomong ke saya. It happening, the connection, the one saya bilang itu, kalau penyembahan itu koneksi ke Tuhan, itu terjadi saat itu. Tetapi keadaan badan saya, karena saya bergumul dengan daging saya saat itu, badan saya itu capek gitu, maksudnya beban berasa stres gitu, sakit kepala, pusing, pegel, semua deh. Saya nyanyi lagu itu sampai saya tuh nangis, bercucuran air mata. Lama dalam proses itu, saya nyanyi lagu itu terus gitu, tiap hari saya nyanyi gitu. Jadi suka sama lagu itu dan ngerasa that's like a prayer gitu. And I believe that is a prayer, some kind of prayer, some kind of ungkapan rasa hati kita ke Tuhan. Dan di dalam lagu itu juga dia berkata juga, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, Yesus akan mengangkat bebanmu, seperti itu. Wow, saya tiap hari saya nyanyiin lagu itu terus gitu, praise, worship Him setiap hari. Tanpa terasa, kurang lebih setelah seminggu itu berat sekali saya menjalani training itu. Dan kira-kira mungkin kalau saya ingat-ingat sekitar minggu kedua, saya nyanyi lagu itu lagi, tapi secara tidak sadar perasaan saya kayak saya teringat gitu. Oh wow, lagu ini nyata loh. Saya udah, waktu pertama kali saya nyanyiin lagu itu, waktu itu saya sampai nangis, beban, tapi kayaknya wah gitu, masih ada bebannya itu gitu. Setelah 2 minggu after that gitu, saya tanpa terasa
oh wow, saya ngerasakan the difference. I think I really did feel the miracle, the mukjizat yang Tuhan kasih secara saya tidak sadari itu terjadi gitu. Jadi saya bisa bedakan waktu saya pertama kali nyanyi lagu itu sama yang terakhir saya nyanyi lagu itu tuh saya udah tidak rasakan beban itu lagi. Dan saya percaya ada kuasa di dalam perkataan kita. Itu yes dan amin. Itu kita berempat bersama teman sama kakak rohani saya di Indo. Dia bilang, coba ingat kebaikan Tuhan, coba katakan, mari katakan kebaikannya, dan kita nyanyi beberapa lagu waktu itu, dan mulai keluar kata-kata, Tuhan Engkau Allah yang baik, Tuhan Engkau sangat luar biasa, dan terus saya naikkan. Waktu itu saya belum begitu tahu ya bermazmur, jadi saya cuman katakan Tuhan Kau baik, Tuhan Kau luar biasa, Tuhan Engkau dahsyat. Dan gak lama setelah itu Roh Kudus menjamah saya, dan untuk pertama kalinya saya dibaptis Roh Kudus. Jadi ada bahasa baru yang keluar dari mulut saya, dan bahasa roh, atau dikatakan bahasa roh ya. Itu waktu saya memuji, menyembah Tuhan. Saya ingat waktu melayani di retret beberapa tahun lalu, saya sangat merasa bersyukur bahwa kepada Tuhan karena Dia selalu baik, sampai memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani dalam retret. Jadi saat itu saya langsung berdoa sambil melayani kepada Tuhan bahwa Dia itu selalu baik, kebaikan Dia itu selalu nyata dalam hidup saya. Terus kebaikan itu sampai berlimpah, bisa memberkati orang-orang lain, dan saya sangat merasa bersyukur, dan saya nyatakan itu waktu dalam doa saya. Dan setelah itu juga saya mulai bisa mengerti kebaikan Tuhan dan seberapa pentingnya worship dalam hidup kita agar kita bisa punya relationship yang dekat kepada Tuhan. Actually multiple times, and the ones that I could remember were when we were in this room together, and all God's people were singing together, and I could really feel that the Holy Spirit was present in that moment, and we were all singing like we all meant it, and suddenly, all these thoughts were rushing in my head, and I started to weep, but not that I was weeping because of sad, but because I was thinking of how God has been really good for me until this day, and to being able to remember all that stuff was just really touching for me, and I just couldn't help but to sing louder, like being able to praise and worship God together in one place is really powerful. Menyembah, saya banyak dapat revelation dari Tuhan tentang kira-kira apa yang saya mesti kerjakan sometimes, atau siapa, ada orang-orang yang perlu saya perhatikan gitu. Jadi saya banyak dapat revelation saat saya menyembah. Tuhan banyak bicara pada saya. Yes. Broken hearts gets healed, and just like a sense of kayak ada satu kelegaan yang nggak bisa kayak aduh kayaknya lega banget gitu, kayaknya hatinya plong sekali gitu, kayaknya everything else doesn't matter, kayaknya no matter what, no matter how, I'm gonna be okay. Yaitu waktu kami berdoa, memohon agar kami bisa memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Pada saat lagu penyembahan dinyanyikan, beberapa waktu kemudian hadirat Tuhan mengalir, mengurapi, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi diri kami, serta tidak terasa air mata ini mengalir
sebagai ucapan syukur kami atas anugerah yang Tuhan berikan. Yang unik dalam menyembah ada ya. Waktu itu saya lagi menyembah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Waktu kita nyanyi gitu ya, menaikkan pujian, saya mendengar Tuhan Yesus bilang, Lili, kamu tahu nggak, malaikat di surga juga turut bernyanyi. Saya nggak melihat dengan mata saya. Ketika saya mengangkat kepala saya, di dalam roh saya melihat malaikat surga berdiri dan turut bernyanyi. Dan saya benar-benar merasakan ada kehadiran Tuhan yang sangat kuat pada saat itu di tempat itu. Saya merasakan ada satu damai sejahtera, ada satu kekuatan, ada satu pewahyuan, urapan Tuhan yang sangat kuat pada saat itu yang saya rasakan gitu. Benar-benar the sense of the presence of God pada saat itu tuh benar-benar so strong gitu saya rasakan. Nah itu pengalaman yang saya sangat unik sekali gitu. Walaupun saya nggak lihat dengan mata kepala saya sendiri malaikat Tuhan berdiri gitu, tetapi di dalam roh saya melihat itu. Nah itu pengalamannya unik. Ada juga satu pengalamannya unik ketika saya menyembah gitu ya, menyanyi gitu pada saat itu malam hari sebelum saya tidur gitu. Saya menyembah gitu, saya merasakan satu kehadiran Tuhan yang sangat kuat juga gitu. Menyembah, setelah itu berdoa karena malam hari waktu tidur, habis itu saya tidur gitu. Tapi saya lupa gitu bahwa tangan kanan saya itu sebenarnya sakit gitu. Terus saya tidur di sebelah kanan. Biasanya kalau tangan saya lagi sakit itu saya nggak bisa tidur di sebelah kanan kan. Pada saat itu saya tidur di sebelah kanan gitu. Pada saat itu saya baru kan tangan kanan saya sakit gitu, kok tidur sebelah kanan? Oh iya, saya nggak rasain gitu. Nah itu kuasa penyembahan gitu. Jadi saya ngerasa waktu saat menyembah itu saya bisa seperti dibukakan dari dalam hati saya, ada hal-hal yang baru, ada revelation yang baru yang Tuhan berikan pada saya. Dan seringkali itu mungkin wisdom dari Tuhan yang sudah diberikan pada saya dan membuat saya itu bisa melihat sesuatu yang belum pernah saya sadari sebelumnya, dan akhirnya it's something yang ujung-ujungnya bisa saya kerjakan dan it's becoming real in my life. Ya baik, Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya percaya Anda semuanya bisa menikmati hari Minggu ini di dalam service praise and worship dengan semua kesaksian-kesaksian dari tim musik tentang apa itu worship di dalam kehidupan masing-masing. Saya ingin membawakan satu kabar baik untuk Anda semuanya, yaitu soal worship atau penyembahan. Yaitu kita boleh datang kepada Tuhan di saat kita menyembah Tuhan sebagaimana adanya kita. As we are, we come to worship Him. As we are. Jadi saya percaya kita semuanya boleh fokus kepada Yesus saja, bukan fokus kepada kita, diri kita, bukan fokus kepada kesalahan kita, tetapi kepada siapa Yesus dan apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Kita bukan fokus kepada dosa-dosa kita, tapi kepada apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib untuk kita. Pengampunannya, kasih-Nya yang melimpah kepada kita. Kita datang sebagaimana adanya kita kepada Yesus, fokus kepada Dia. Seperti seorang perempuan yang boleh dianggap sebagai seorang pelacur dan yang datang kepada Yesus. Dia datang dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu gambaran daripada penyembahan yang sebagaimana adanya. Datang kepada Yesus sebagaimana adanya. Dalam Lukas pasal yang ke-7, kita tahu bahwa apa yang perempuan itu lakukan semuanya adalah penyembahan kepada Yesus sebagaimana Dia adanya. Dan apa yang Yesus katakan kepada dia, imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah dengan selamat. Demikian juga kita semuanya boleh datang menyembah Tuhan sebagaimana adanya kita. Dan kita boleh mendengar apa yang Yesus katakan kepada kita. Bahwa terobosan
sudah tersedia untuk kita semuanya. Kita mengalami terobosan. Kita pergi dan menerima semua penyediaan dari Tuhan. Kita keluar dari saat kita menyembah Tuhan dan kita menerima kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita menerima keutuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Kita diutuhkan di dalam Yesus. Mari saudaraku, kita boleh menyembah Tuhan sebagaimana adanya kita, dan kita boleh menerima setiap janji Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa Surgawi untuk setiap pribadi berdatang sebagai penyembah-penyembah sebagaimana adanya kami. Berdatang kepadamu dan kami boleh mengalami terobosan-terobosan yang sudah Tuhan sediakan. Penyediaan-penyediaan yang Tuhan telah buka. Dan kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan sudah tanggung semuanya melalui pilur-pilurnya. Dan kami semuanya boleh menjadi utuh. Utuh di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku, kita akan tutup di dalam doa berkat. Saat ini kita boleh bangkit, boleh mengangkat tangan, dan kita menerima setiap janji Tuhan. Dikatakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang hiat dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan, engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu, hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan berkati semuanya, dan kita boleh berjumpa di lain kesempatan. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You healed and restored all the broken-hearted. Love set me free. Death is defeated. Your promises are always true. I put my hope in your breakthrough. You'll turn things around. I know that you will turn things around. Though my eyes cannot see, Lord, in you I believe. You'll turn things around. I know that you will turn things around.
Father God, you are good.